Eh, Dibuka halaman 132, 133. Di situ ada bab fa'ala. Kalau fa'ala, maka masdarnya adalah mufa'alatan, fi'alan. Ya, mirip. Fi'alan sama ini ya, sama kata yang kita rujuk ini mirip. Tapi di situ ada alifnya, di sini tidak ada alifnya. Fi'alan, maka bukan. Kemudian halaman 134, bab ketiga, yaitu bab af'ala. Ya, bab af'ala kita baca tasrifannya af'ala yuf'ilu if'alan. Diperhatikan, di situ kita menemukan wazan if'alan, af'ala. Nah, ini tadi tidak mungkin ya. Af'ala yuf'ilu if'alan, if'alan ya, if'alan. Maka ini sama dengan ini ya. Sudah paham ya caranya mencari tadi ya. Jadi kita memang harus hafal tasrifan ya, paling enggak hafal-hafal ingat apa, lupa-lupa ingat sedikit gitu nggak apa-apa ya. Jadi wah ini kayaknya nggak sesuai deh kalau ikut wazan fa'ala yufa'ilu, tidak akan ketemu. Ini kayaknya nggak sesuai kalau fa'ala yufa'ilu ya, tidak sesuai. Berarti dia sesuainya dengan af'ala yuf'ilu if'alan ya, sesuainya dengan ini. Berarti otomatis ini akan kita baca seperti ini ya. I-nya di kasroh, i ya, bukan a, berarti bacanya i'dadan. Paham? I'dadan, harokat terakhir. Diingat, harokat terakhir kita tidak ikut tasrifan, tapi harokat terakhir kita memakai ilmu nahwu. Paham ya? Jadi tasrifan untuk cara membaca depan sampai tengah. Adapun yang huruf terakhir itu harokatnya memakai qawaidun nahwi ya, memakai qawaid nahwi, kaidah nahwu. Paham sampai di sini? Ya. Jadi di sini bacanya i'dad ya, bukan a'dad atau u'dad. Alhamdulillah kita sudah menemukan harokat alif, menemukan harokat ain yaitu disukun, tidak ada harokatnya. Kemudian kalau ini otomatis fathah ya karena ada alifnya. Ya, berarti kita udah menemukan ini yang penting. Depan. Kita bacanya di kasroh. I'dad ya, i'dad. Paham? Kemudian untuk harokat dalnya. Kira-kira apa ini harokatnya? Maka kita lihat tadi bahwa dia ini adalah isim, ya, isim. Tidak ada fiilnya, maka bisa dipastikan dia adalah jumlah ismiyah, ya. Dia jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, maka dia harus ada mubtada, harus ada khobar. Diingat bahwa setiap judul atau setiap subjudul ya itu mubtadanya dibuang ya, mubtadanya dibuang, tinggal khobarnya saja. Berarti bisa dipastikan bahwa i'dad ini ya harokatnya adalah irobnya adalah rofa, rofa menjadi khobar ya. Dia rofa karena menjadi khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya dibuang ya, karena dia adalah judul atau subjudul. Kemudian apa terjemahan dari i'dad? Bisa kalian ketik ya, bisa kalian ketik ya, i'dad di apa namanya? Di sini ya. Di aplikasi kamus kalian atau di buku kamus kalian. Nah, ini ya. Ini adalah kamus Arab Indonesia. Ya, kita ketikkan i'dad. Nah, i'dad di sini
artinya adalah at-tahyi'ah, yaitu persiapan. Ya. Kalau ini adalah masdar, maka kita coba ketikan fi'il madinya. Ya, tadi fi'il madinya ikut wazan af'ala. Ya, af'ala. Af'ala, ya. A'dada. A'dada di situ dalnya double, berarti fi'il madinya a'adda. Ya, dalnya kita ketikkan satu aja. Kalau kita ketikkan dua, maka malah tidak ketemu. Ya, ini juga perlu kita belajar, ya, bahwa dua huruf yang sama jenisnya itu bisa diidghamkan atau ditasdidkan di sini, maka menjadi a'adda, bukan a'dada. Paham? Fi'il madinya adalah a'adda, bukan a'dada. Ya, ini kita pelajari pada tasrif lanjutan. Ya. Baik. Di situ bisa kita baca a'adda yu'iddu. Ya, a'adda yu'iddu i'dad, artinya adalah menyiapkan, menyiadakan, menyediakan, mengatur, menyusun, menyesuaikan, membuat, mendesain. Ya. Dan ini tadi i'dad itu adalah isim masdar. Kalau masdar maka terjemahannya ditambahkan awalan pe dan akhiran an. Artinya menjadi penyiapan, ya, penyediaan, ya, pengaturan, penyesuaian, ya, pembuatan, ya. Adapun dalam sampul ini maksudnya adalah dibuat oleh, disusun oleh, buku ini disusun oleh. Seperti itu ya. Kita kembali ke tadi. Saya. Berarti artinya kitab ini disusun oleh titik dua, ya. Atau kita kalau dalam makalah Indonesia, bahasa Indonesia, maka bisa ditulis ya disusun oleh titik dua, ya, atau penyusun titik dua. Ya, siapa penyusun kitab ini? Ya, siapa penyusun kitab ini? Yaitu di situ ada tulisannya Al-Faqir ilallah ta'ala. Ya, Al-Faqir ilallahi ta'ala. Taib. Kita sebelum menuju ke situ kita kembali ke i'dad dulu, ya, ada yang kelupaan. I'dad berarti dia i'rabnya adalah khobarun, ya. Khobarul mubtada'i, khobarnya mubtada, penjelasnya mubtada, atau yang sering kita i'rab adalah khobar langsung marfu'un bidomah li'annahu isim mufrad. Ya, isim mufrad dia ya, bukan jamak. Walaupun mirip jamak susunannya, namun di situ dia ada isim masdar, jumlahnya satu, ya ikut wazan af'ala, yuf'ilu, if'a, dan i'dad, dan tayyib. Al-faqir, ya, al-faqir di situ bisa kita baca ya dhammah. Kenapa kita baca dhammah? Ya, karena menjadi kalimat baru. Ya, menjadi kalimat baru. Al-faqiru. Al-faqir, apa artinya al-faqir? Kita lihat lagi di kamus. Caranya seperti tadi ya. Bisa langsung kalian ketikkan faqiru. Udah? Kalian ketikkan di kamus faqiru. Ya. Di situ artinya yang miskin. Papa. Fakir. Yang mengharapkan. Ya, yang miskin. Yang miskin apa ini maksudnya? Yang miskin akan ampunan Robnya. Ilallahi ta'ala. Ya. Yang sangat memohon. Ya, ampunan di situ ada dalam kurung ya. Ila maghfirati rabbihi. Ya. Yang mengharapkan, yang miskin, yang nggak punya apa-apa dari ampunan Robnya. Maksudnya sangat berharap dengan ampunan
Robnya Allah Ta'ala. Seperti kita mengatakan dia sangat miskin, maksudnya miskin harta. Kalau dia miskin harta, berarti dia sangat mengharapkan ya harta sebenarnya ya untuk memenuhi kebutuhannya. Ini juga seperti itu. Al-faqir di situ walaupun artinya tidak punya apa-apa, itu maksudnya adalah amat sangat mengharap akan ampunan Robnya. Tayyib. Al-faqiru. Ini sudah jelas dibaca dhammah, bukan fathah ya, bukan fathah. I'dad itu tadi titik dua kan ya. Kalau sudah titik dua, maka di sini adalah kalimat baru. Kalau kalimat baru, maka itu tadi kita lihat dia jumlah ismiyah atau fi'liyah. Dilihat di sini. Al-faqir diawali dengan isim, maka dia adalah jumlah ismiyah. Kalau dia jumlah ismiyah, maka dia terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya, mana khobarnya kita lihat. Ya. Al-faqiru, dia jatuh di awal jumlah. Ya. Ciri-ciri ma'rifat, ciri-ciri mubtada, ya, ciri-ciri mubtada, satu, jatuh di awal jumlah. Ya. Kebiasaannya. Ya, karena ada mubtada yang jatuhnya di akhir. Ya. Kemudian yang kedua dia ma'rifat. Ya, ma'rifat. Nah, kita lihat di sini al-faqiru. Dia jatuh di awal jumlah, kita centang. Kemudian dia ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Dengan alif lam. Ya, bisa dibaca lagi bahwa yang termasuk isim ma'rifat itu ada berapa itu? Ada 7 ya kalau tidak salah. Salah satunya adalah ma'rifat dengan alif lam, kemudian isim domir, kemudian isim isyarah, terus kemudian isim apa lagi? Isim isyarah, isim al-ismu al-mausul ya, dan masih banyak lagi. Di situ ada 7 kalau tidak salah. Nah, kemudian berarti kalau sudah dicentang semua, al-faqir dia berhak menjadi mubtada. Kalau di situ menjadi mubtada, maka harokatnya dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia adalah isim mufrad. Maka rofaknya dengan dhammah. I'rabnya al-faqir mubtada'un marfu'un bi dhammah li'annahu isim mufrad. Baik. Sekarang ila. Ila kita sudah sering mengi'rab ini, ya ini tidak perlu kita cari apa bacanya ya, sudah pasti dia adalah ila bacanya. Ya karena dia termasuk huruf jar, huruf-huruf yang bisa mengejarkan isim yang jatuh setelahnya. Ya, ila dia adalah harfu jarrin, huruf jar. Kemudian mabni, ya dia tidak punya i'rab. Mabniyun ala sukun. Kenapa sukun? Karena di atas huruf terakhirnya alif layinah ini, alif bengkong, di situ ada sukunnya. Ila, ya, bukan ilaa, bukan ilau, bukan ilai, tapi ila, panjang. Ya, maka di situ mabni ala sukun, mabni di atas tanda sukunnya, harokat sukunnya. Ya, kemudian i'rabnya apa? La mahalla. La mahalla lahu atau laha minal i'rab. Ya, dia tidak punya i'rab, dia tidak rofa, dia tidak nasab, dia tidak jar ataupun tidak jazm. Baik. Ya. Kemudian Allah ini sudah pasti harokatnya hi. Kenapa hi? Karena dia menjadi isim majrur. Kenapa dia isim majrur? Karena dia didahului dengan huruf jar ila.
Paham ya? Dan ini kita harus melatih cara membacanya. Cara bacanya adalah ila. Ya, alifnya pendek, kemudian dipanjangkan akhirnya. Ya, jangan salah karena kebanyakan dari kita membacanya di tasdid menjadi illa. Kalau illa artinya kecuali. Kalau ila, kalau ila ini artinya ke atau untuk atau kepada. Ya, beda ya. Kemudian Allahi maka dia i'rabnya majrur. Ya, dia i'rabnya majrur dengan kasro karena isim mufrad. Ini tidak Anda tulis, paham ya insya Allah ya. Ismun majrurun bil kasroh li'annahu isim mufrad. Paham? Nah, kemudian mana khobarnya? Nah, ini tadi kan al-faqir menjadi mubtada, ya kan? Nah, kemudian kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Lantas, mana khobarnya? Kita lihat. Khobar ada di halaman berapa dalam kitab Mukhtarot? Ternyata susah ya baca itu ya. Ya, baca itu susah. Kita harus banyak referensi. Paling tidak kitab kaidah yaitu Mukhtarot di sini juga kamus. Dua referensi itu ya. Dibuka halaman 63. Dibuka halaman 63, di situ bukan 63 ya, 64. Afwan. Halaman 64. Khobar bisa terdiri dari 3 macam. Yang pertama isim dohir. Yang kedua jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan yang ketiga dari syibhul jumlah. Dan yang pasti si khobar ini fungsinya apa? Fungsinya menjelaskan si mubtada. Mengkhabarkan tentang si mubtada. Paham ya di sini ya? Khobar fungsinya untuk menjelaskan si mubtada. Al-faqiru, al-faqir apa? Oh, al-faqiru ilallah. Ya, al-faqir apa? Yang miskin apa dia? Oh, yang miskin kepada Allah. Dia miskinnya kepada Allah. Dia miskin untuk ampunan Allah. Berarti ilallah ya. Ilallah di situ dia menjadi khobar dari syibhul jumlah ya, dari syibhul jumlah. Kalau dia bukan isim dohir ya, kalau dia bukan isim dohir maka dia bukan rofa lagi tapi fi mahalli rof'in. Ingat ya, khobarun fi mahalli rof'in li'annahu min syibhul jumlah karena dia terdiri dari syibhul jumlah. Paham di sini ya? Kemudian ta'ala. Ta'ala. Ta'ala ini apa lagi ini ya? Tayyib. Coba ditebak. Ta'ala di sini dia isim atau fi'il. Ada nggak fi'il yang bunyinya apa wazannya seperti ta'ala atau isim yang bunyinya mirip-mirip ta'ala? Ya, diikutkan wazannya. Ada yang ketemu? Ta'ala ini fi'il atau isim? Kalau fi'il dia ikut wazan apa? Coba latihan dicari di Muhtarot Tasrifan ya. Ingat nggak ada fi'il nggak yang wazannya depannya ta gitu ya?
Yang depannya ta, kira-kira fi'il apa itu? Udah ketemu? Ada yang mau mencoba nebak? Silahkan. Tafadolna. Ta'ala, isim atau fi'il? Ya. Atau kita cari secara cepat di apa namanya di kamus. Ta'ala. Nah, ketemu ya? Paham nggak cara mencarinya di kamus aplikasi ya? Di kamus aplikasi. Nah, ini ya. Diketik aja di situ ta'ala, kemudian kolom yang goin. Ya, kalau kolom yang goin di situ tertulis ta'ala, itu huruf aslinya adalah ain, lam, sama wawu. Ya, berarti alif bengkongnya itu gantian dari wawu. Dia adalah fi'il. Khumasi lazim muta'addin biharfin. Ya, dia muta'addi dengan satu huruf. Tayyib, kalau gitu kita buka muhtarot. Ya, kita buka muhtarot untuk memastikannya. Halaman 136 137. Ya. Muhtarot halaman 136 137, ya, ikut wazan tafa'ala ya tafa'alu. Udah ketemu? Ya, dia ikut wazan itu ya. Tafa'ala yaitu pada mu'tal akhir maka menjadi ya ta'ala. Artinya di sini tinggi, ya, tinggi atau meninggi. Sebentar ya. Kemudian ta'ala dalam kalimat al-faqir ilallah ta'ala dia menjadi apa kira-kira? Ya. Siapa yang mendapat sifat tinggi? Tentu saja adalah Allah, bukan al-faqir. Ya. Tentu saja dia adalah sifatnya Allah, tidak mungkin hambanya al-faqir di sini. Maka ta'ala dia menjadi sifat Allah. Ya, sifat yang bukan isim tapi sifat fa'il. Ya, sifat dari fi'il. Kalau kita kemarin belajar sifat itu dari isim yaitu na'at. Ya. Kalau di sini dari fi'il. Untuk fi'il insya Allah pelajarannya akan kita bahas mendatang. Ya, kita baru belajar yang na'at dari isim. Toyib. Ya. Kalau ta'ala ini berarti tadi udah dapat ya. Udah dapat cara bacanya yaitu tafa'ala. Kemudian kita tidak perlu cari i'rabnya. Jangan lupa bahwa semua fi'il madi itu adalah mabni. Berarti ta'ala di sini adalah fi'lu madin mabniyun ala sukun. Kenapa ala sukun? Karena di atas ini ada sukun sehingga kita baca panjang. Ta'ala, ya. Dia adalah fi'il madi madin, ya, mabniyun ala sukun, ya, ala sukun, ya. Kemudian fi mahalli jarrin, ya, na'tun, ya, fi mahalli jarin. Kenapa fi mahalli jar? Ya, karena yang pertama dia adalah mabni. Kalau mabni maka fi mahal.
Kemudian dia jangan lupa menjadi naatnya Allah. Ya, Allahi. Dia majrur, isim majrur. Maka harusnya naatnya juga harus majrur. Tapi di sini dia tidak bisa dijarkan. Kenapa tidak bisa dijarkan? Karena dia adalah fiil madi. Ya, fiil madi, bukan fiil mudhore. Ya, dia adalah fiil madi. Yang semua fiil madi dan fiil amr, ya, dia tidak punya irob karena mabni. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Masya Allah. Cuma dapat 2 baris ya. Jadi ya, untuk belajar membaca, Ana harapkan kalian tidak browsing, ya, tidak juga minta jawaban ke teman-temannya yang lain, ke suaminya atau ke ustadznya yang lain. Kenapa? Karena ini tuh keterampilan. Kalau keterampilan itu tergantung kemampuan kita. Kalau kita tidak mau mengasah keterampilan kita, ya, walaupun bacanya lancar, namun ternyata tidak paham, ya. Banyak ya, bahkan yang udah lulusan-lulusan itu mereka bacanya lancar. Syarah, salasa, usul, ya, dijazem-jazem, disukun-sukun. Jadi kita bacanya bukan syarhu, tapi dibaca syarah. Salasatil usul, bukan seperti itu, tapi bacanya salasa al-usul, ya. Kemudian li Fadilah Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ya, Al-Utsaimin, seperti itu, ya. Tidak diperlihatkan harokat akhirnya. Ghafarallah lah wali walidaih walil muslimin, ya, bukan walil muslimina, tapi walil muslimin. I'dad al-fakir ilallah ta'ala Fahad ibn Nasir ibn Ibrahim As-Sulaiman, ya. Mereka bacanya seperti itu. Ana harapkan kalian bacanya tetap dengan kaidah nahwu, yaitu dibaca harokat akhirnya, ya. Jangan putus asa ya. Satu kata saja kok susah sekali, harus buka tasrifan, harus mengingat tasrifan, harus mengingat kaidah-kaidah nahwu. Ya, karena itu kita kemarin belajarnya kan tasrif sama kaidah-kaidah. Banyak sekali kaidahnya ya. Isim ditinjau dari jenisnya, isim ditinjau dari jumlahnya, isim ditinjau dari apa namanya? Dari nau'nya. Yaitu fungsinya agar kita bisa baca ini. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 5 menit. Kalau tidak, kita lanjutkan membaca Fahd. Ya, Fahd. Di sini kita cuma tahu nih ya, harokat Fahd aja. Ya, itu pun cuma mengira-ngira. Kita nggak tahu sebenarnya bacanya fa, fi, fu. Tidak tahu. Haknya juga kita tidak tahu. Ya, ini adalah sukun atau dhamma atau fathah atau kasroh. Ya, apalagi dalnya, huruf terakhirnya. Baik, seperti biasa kita cari dulu di kamus. Dibuka kamusnya, diketik di situ. Huruf fa, ha, dal. Nah, langsung ketemu. Ya, langsung ketemu. Di situ ya. Karena perlihatkan di sini. Saya bisa kalian lihat sendiri ya di kamus kalian. Ini lagi error. Kalian ketikkan fa, ha, dal, maka di situ langsung ketemu.
yang fa-nya di fathah. Berarti ini nanti kita fathah, kemudian haknya kita sukun. Alhamdulillah, udah 2 huruf, tinggal 1 huruf. Ya, fahdun. Tinggal kita cari harokat ini apa? Fathah, kasroh, atau dhammah, rofa, nasab, atau majrur. Ya, maka kita lihat di sini. Tadi kita baca al-faqiru di dhammah. Ya, maka kata fahdun, ya, dia menjadi badalnya si al-faqir. Ya, menjadi badalnya si al-faqir. Ini nanti ada 2. Dia menjadi badal atau menjadi jumlah baru. Ya, menjadi jumlah baru. Sebentar. Baik. Di sini ada 2, yaitu dia menjadi badal atau menjadi jumlah baru. Sekarang kita badal dulu. Kalau dia menjadi badal, dia dari badalnya siapa? Dari al-faqir. Al-faqir tadi kita baca rofa. Maka fahad juga kita baca rofa. Ya, menjadi fahdun. Ya, fahdun. Dia adalah sebuah nama orang. Ya, sebuah nama orang. Kenapa kita fathah tain? Ya, karena dia bukan mamnu minas sorfi. Ya, kalau cuma 3 huruf, maka tidak mamnu minas sorfi. Kita kasih nama dia fahdun. Ya, kasih tanwin, fahdun. Dia irobnya adalah badal. Badal kul min kul. Badal keseluruhan. Pengganti dari al-faqir marfu'un bidhammah li'annahu isim mufrad. Ya. Kita tidak perlu mencari artinya karena dia adalah nama. Namanya penyusun sebuah kitab berarti dia adalah nama orang. Ya, walaupun artinya dia macan tutul, harimau atau apakah tidak perlu kita artikan. Toyib. Kemudian kata ibn. Afan ya. Bukan ibn dulu tapi dia jumlah baru fahad. Kalau dia jumlah baru, ya, ini misalkan berarti gini, al-faqiru ilallahi ta'ala titik 2, ada titik 2 di situ, maka Muhammad afan bukan Muhammad, Fahad di sini dia jumlah baru. Kalau jumlah baru, maka dilihat dia jumlahnya ismiyah atau fi'liyah. Ya, dia tentu saja adalah ismiyah. Kalau ismiyah, maka ada mubtada, ada khobar. Kira-kira dia mubtada atau khobar. Ya, di sini dia ternyata menjadi khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya dibuang, diperkirakan adalah huwa. Dia. Ya, huwa Fahad. Dia adalah Fahad. Siapa dia? Dia adalah Fahad. Ya, maka Fahad di sini dia menjadi khobar yang mubtadanya dibuang. Ya. Waktunya udah habis. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan hari Kamis ya. Bismillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik.